Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Di video kali ini kembali ya saya sharing saham menarik berdasarkan point of view saya gitu ya. Jadi berdasarkan analisa saya, saham yang berpotensi menarik untuk trading ya, untuk swing di periode tanggal 4 Agustus 2025 ya, hari Senin. Jadi kontennya sendiri saya buat di hari ini tanggal 2 ya, 2 Agustus untuk periode mingguan ya. Tapi bisa jadi juga ini bisa dalam periode yang lebih panjang lagi, mungkin untuk bisa bulanan juga mungkin bisa ya gitu ya, seperti itu. Dan sebelum masuk ke pembahasan saham-saham yang menurut saya menarik itu, teman-teman saya mau kembali ingatin ke teman-teman bahwa saya tidak mengajak buy and sell, oke? Jadi buy and sell-nya ada di jempol teman-teman masing-masing, keputusannya di teman-teman masing-masing. Jadi makanya penting ya, penting buat teman-teman melakukan analisa ulang ya, karena nggak bisa conviction-nya minjem, conviction buy and sell-nya minjem sama saya, nggak bisa gitu ya. Nah, dan teman-teman harus paham bahwa trading saham itu punya resiko ya, resiko dan keuntungan, potensi keuntungan ya, dan sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi kalau cuan itu cuannya buat teman-teman, kalau seandainya kena resiko ya resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing gitu ya. Makanya ini penting untuk dipahami. Nah, sedikit saya review rekomendasi saham saya di minggu lalu. Saya punya 4 ya. Ini secara garis besar aja, nanti saya bahas satu-satu. Energi saya cuan lumayan. ESA cuan tipis, beli 6.15 jual 6.25 ya. Sekarang 6.30-an harganya. TPI tipis banget ya, ternyata kemarin gedenya ya. ADI masih floating loss karena belum sentuh. Saya punya trade plan masih saya pegang ya gitu ya. Dan untuk minggu depan ya, di periode tanggal 4 sampai 8 Agustus, dan ini menurut saya masih akan menarik di hold sampai bulan depan ya, bulan depan di periode September. Nanti saya jelasin, teman-teman wajib nonton sampai habis supaya mengerti gitu ya kenapa alasan saya bisa saya bilang sampai di bulan depan, di bulan September ya. Nanti saya jelasin karena sahamnya ini cuma dua ya teman-teman. Kenapa cuma dua, Bang? Mungkin ada pertanyaan karena 2 hari itu kemarin Rabu Kamis itu IHSG terkoreksi hampir 1% ya, 0,8 0,7% saya lupa, dan itu berdampak terhadap pergerakan saham-saham second liner ya, saham-saham yang biasa saya rekom itu banyak yang rontok gitu ya, keseret sama IHSG. Dan dua saham yang menurut saya berpotensi ini cuma dua, karena lainnya saya pikir menunggu konfirmasi. Yang naiknya udah kencang saya nggak mau rekom itu. Preferensi saya harusnya untuk trading aja gitu ya. Kalau untuk swing pegang hold ya mungkin hanya dua ini berdasarkan urutan ya, preferensi saya ya teman-teman, preferensi saya seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya saya mau mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Farhan 21 ya, udah traktir saya ya, udah kasih saya kopi, traktir saya kopi. Thank you Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak cuannya makin tebel gitu ya. Padahal marketnya koreksi nih, Bapak ini kasih saya lumayan nih. Jadi ya seperti itu. Review dulu lah ya. Review minggu kemarin saya ada mention ADI, ESA, Energi sama TPIA ya. Jadi ADI gimana? ADI hari ini close-nya 0,74 dari mulai saya bikin konten ya untuk periode tanggal 28. Mana ADI? Nah, ini ADI masih cenderung sideways ternyata ya. Dan belum sentuh area stop loss gitu ya. Menurut saya masih main di sini ya. Ternyata ya sentimen LQ45 nggak dapat inflow ke sini gede gitu ya. Memang ya hanya biasa-biasa aja, volume juga masih biasa-biasa aja ya, cenderung sideways. Jadi ya seperti itu menurut saya ADI. Yang kedua itu ESA. ESA ini saya dapat 615 ya. ESA saya dapat 615, kalau nggak salah saya jual di 625. Saya jual di 625 dan ya masih areanya masih sini-sini aja. Dan ini padahal keluar dari LQ45 yang mana rebalancingnya kemarin harusnya ya. Seperti itu, dan ini volume udah mulai turun ya, jadi saya udah TP ya. Nanti kita lihat lagi kalau seandainya menarik. Yang cuannya lumayan nih Energi teman-teman, yang cuannya lumayan Energi. Kenapa cuannya lumayan? Karena ketika saya info ini lanjut bener ya, dan ada dari teman-teman tuh yang komen, Bang ini sahamnya udah tinggi, saya nggak mau entry, ini udah jenuh beli, over RSI-nya udah crossing segala macam. Ya saya nggak pakai analisa indikator yang terlalu ribet ya di technical, saya cuma punya foreign ya sama volume. Ya waktu itu saya rekomnya kan di tanggal 28 ini ya. Jadi ketika dia naik kencang ternyata besoknya masih naik ya. Cuman dia sempat ngebuat wick di upper ya, di atas ada wick di atas, dan besokannya boom ya tanggal 29. Di tanggal 30 saya langsung bilang teman-teman kawal masing-masing ya. Energinya ini udah cuan, dan cuannya kan kalau seandainya teman-teman lihat nih, anggaplah beli di sini lah ya, anggap beli di sini ya, sampai hijau di sini aja itu udah 9%-an kan.
Jadi makanya saya bilang udah kawal masing-masing aja. Terus kenapa NRG masih bisa apa naik lagi apa enggak gitu ya. Saya melihat cenderung ini volumenya udah lebih mengecil gitu ya. Ini volumenya gede, ini volumenya cenderung lebih kecil, ini volumenya sama, naiknya kencang dan ini udah mulai menurun ya. Volume menurun ya berarti ya kekuatannya, power pergerakan si NRG udah cenderung lebih turun. Tapi bisa aja ketika market Senin open di HK 50.000 lot 5-10 kali gitu pasti sahamnya kenceng naik ya, direspon pasti sama market. Jadi tetap objektif aja, NRG happy cuan buat yang ikut ya. TPI gimana? Nah, ini TPI yang terakhir ya. TPI gimana? Ini review saya. Saya sampaikan waktu itu di tanggal 28 di sini ya. Sorry. Nah, ini 27 ya, 27 saya bikin kontennya ya. 27 saya bikin kontennya, saya bilang ya TPI ini stop lossnya masih di sini ya 8.700. Jadi stop lossnya tidak terkena. Dia kan dari sini sampai rendahnya itu hari Kamis di sini ya. Jadi resikonya itu 6% saya bilang kemarin, tapi dia bahkan nggak nyentuh ya, masih di area buy. Dan di hari Jumat ternyata dia ngegasnya. Sentimennya apa? Laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangannya saya kurang begitu suka juga ya, karena BRPT sama TPI itu laporan keuangannya bagus karena ada pembelian akuisisi salah satu perusahaan, aduh saya lupa lagi ya. Ya jadi kayaknya bukan murni keuntungan itu, tapi memang direspon market luar biasa dan it is the way it is gitu ya. Jadi yang punya TPI kalau ikutin plan saya ya, di tanggal 27 saya sampaikan stop loss-nya di 8.700, jauh tidak terkena dan masih ada potensi ya. Tanya upside-nya berapa? Ini kan boleh ya saya klaim-klaiman. Nah, di atas 5% lah ya, anggaplah 5% cuannya. Kalau 2% aja udah lumayan kan cuannya. Jadi ya seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman yang ikut rekomendasi di minggu lalu ya masih cuan lah ya, harusnya masih cuan karena saya pribadi NRG ESA ya dapat ya. TPI tipis juga seperti itu. Dan selanjutnya langsung ke pembahasannya, karena cuma 2 saham jadi harusnya video ini nggak terlalu panjang kayak video minggu lalu ya. Jadi yang pertama pembahasan saya itu adalah MDKA ya. Sebenarnya MDKA ini sudah saya mention di konten tanggal 19 Juli ya, saya mention. Waktu itu saya bilang WiFi, MDKA dan MTech Group. Oke. Jadi MDKA masuk lagi ya. Nanti saya bahas. Oh, ini mungkin sedikit informasi aja ya. Kalau buat teman-teman yang mau traktir saya cuan, tinggal klik link ini ya, supaya saya nggak taruhnya di belakang. Nanti tinggal teman-teman masukin berapa ya, pembayarannya bisa berbagai macam gitu ya. Payment methodnya ada OVO, Dana, QRIS dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun ya Valburi Sekuritas atau mau pindah sales untuk mendapatkan fasilitas grup ya, grup komunitas dengan saya gitu ya, teman-teman tinggal klik link yang ada di sini dan lalu isi data diri teman-teman ya. Kalau untuk pendataannya bisa di sini supaya gampang saya follow up kalau seandainya ada kendala gitu ya. Dan sampai saat ini di grup yang saya maintain ini baru ada 5 orang gitu ya. Jadi cenderung sepi, walaupun di hari bursa masih cenderung sepi ya. Jadi bukannya diskusi soal saham, malah bunyinya cuman krik 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 gitu. Ya seperti itu, karena emang masih sepi, belum banyak yang daftar. Kalau mau daftar bisa ke situ ya, nanti bareng sama saya, satu grup sama saya. Dan waktu itu nih saya mention di tanggal 21 MDKA-nya. Nah, saya bilang SL-nya masih sama di 2.300 dan sekarang pun ya di rekom yang periode kali ini MDKA stop loss-nya areanya masih sama di 2.300. Jadi waktu itu 21 ya, 21 ya. Ya 21 saya bikin konten itu kurang lebih di sini ya, sempat kena merah, ada yang hold gitu ya, mungkin ada yang udah cut loss, tapi sebelumnya sebenarnya ini belum kena area cut loss ya. Itu. Stop loss-nya kan di 2.300, di bawah 2.300 dan ini low-nya ini 2.310. Jadi kalau pasang automatic order ya mudah-mudahan belum kejual. Dan ada yang komen sih sempat cuan ya, cuan Bang. Ya kalau nggak salah dia komen cuan 7%. Nah, ini dia turun terkoreksi purchase di hari ketika IHSG kita koreksi, yaitu tanggal 30 dan 31 ya. IHSG coba kalau kita tambahin IHSG-nya persis dia bareng ya, ikutan. Jadi ya kalau saya bilang ini ikutan keseret. Nah, ini IHSG koreksi 1 2 gitu. IHSG-nya rebound, dia hijau lagi ya. Percis nih. Jadi dia terkerek karena keseret IHSG. Nah, trade plan saya gimana di MDKA? Kenapa MDKA menarik Bang? Mungkin alasannya, pertanyaannya sederhana seperti itu. Ya ini kalau berdasarkan data transaksi tanggal 1 Agustus ya, hari Jumat kemarin, ini
jelas ini aktif fund ya, RF ini sering keluar masuk di saham-saham besar. RF AZ, ya asumsi saya ini 2 fund, dan yang paling mencolok ini RF di tanggal 1 Agustus kemarin. Ketika dia merah dia beli gede dan dia punya average di 2423, yang mana cuma selisih 2 tick kurang ya, 2 tick ya. Average dia di atas. Jadi dia pola akumulasinya HK ke atas gitu ya. Jadi sentimen apa sih Bang saham MDK ini menarik gitu ya. Jadi mengutip salah satu portal berita, ya ini bukan portal berita yang ngaco-ngaco ya, kayak yang memberitakan yang ada teknosnya gitu ya, yang ada Bloombergnya, bukan. Ini saya kutipnya dari Kompas ya, salah satu media yang terpercaya harusnya. Di sini tanggal 4 Juli ya, di bulan lalu diinformasikan bahwa proyek pertambangan emas MDKA ya di kabupaten ini ditargetkan beroperasi dalam hitungan bulan, jadi dalam waktu dekat ya. Ya seperti itu, dan ditargetkan proyeknya ini akan rampung dalam waktu dekat ya, mana ya. Dan ini bisa jadi salah satu sentimen positif ke MDKA, itu satu ya. Dan satunya lagi, nah ini sebentar saya bacanya agak lompat-lompat. Nah jadi ini itu adalah proyek emas Pani teman-teman ya. Nah, 7 besar mengandung ini bla 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 bla, dan proyek emas Pani ini udah banyak informasi kabar berhembus di beberapa grup-grup saham besar bahwa proyek emas Pani ini, Pani Gold ya, bukan Paninya punya Pak Aguan, bukan. Pani Gold ini akan IPO. Ini rumor teman-teman, saya ingetin ini rumor. Jadi entah rumor ini benar atau enggak ya, belum terkonfirmasi. Tapi kalau seandainya rumor ini benar, yang jelas ini akan berkorelasi positif terhadap pergerakan saham MDKA. Kalau nggak salah ini udah di-mention juga sama beberapa influencer di grup-grup besarnya ya. Mami di grup ya, salah satu telenya dia kan, channel telenya dia paling banyak ya, udah mention soal Pani Gold ya anak usahanya si MDKA gitu ya. Jadi salah satu alasannya itu, dan dia rebound kemarin ketika ISG kita rebound ya. Jadi itu alasan saya MDKA menarik. Terus trade plan-nya gimana? Trade plan saya tetap ya pakai stop loss di area 2300. Kalau seandainya walaupun sentimennya bagus, data transaksinya bagus, tapi kalau dia bergerak di bawah level 2300 ya, yang mana kalau dari closing kemarin di sini ya 2300 risknya masih so-so ya, 6-7%. Mungkin kalau teman-teman punya dananya belinya bertahap gitu ya, jadi supaya nggak dapat average-nya terlalu atas gitu ya, bisa beli bertahap, cicil-cicil ya, bagi 3 alokasi atau 2 alokasi ya, dua posisi entry maksud saya ya, mungkin risknya akan lebih kecil, dan ya berani untuk taruh stop lossnya di area lebih bawah ya. Misalnya stop lossnya di area, berani taruh di area 2200, karena ya sentimen ini pun nggak akan cepet menurut saya, nggak akan cepet ya. Jadi MDK ini bisa di hold sampai ya beberapa bulan ke depan. Kalau punya holding power lebih lama, MDK ini jadi salah satu opsi menarik menurut saya. Trade plan-nya gimana? Pokoknya entry-nya cicil-cicil, bahkan kalau average saya dukung ya 2 titik atau 3 titik gitu ya, dengan stop loss lebih kecil dari 2300 ya. Seperti itu sentimennya. Mau Pani Gold, satu lagi ya, si Pani Goldnya mau IPO, infonya seperti itu ya. Dan yang kedua ini masih sama bergerak di sektor emas-emasan ya, yang mana ya ini MDKA juga ya nih, emas, perak, dan tembaga. BRMS apa? BRMS sama multi operasional, dia juga termasuk emas, tembaga, dan seng dan timah gitu ya. Nah BRMS sendiri yang kedua ya, BRMS sendiri kenapa menarik? Ya ini modelnya sama di posisinya cakep. 2 penurunan terakhir ini turun akibat dari IHSG. Tadi udah saya jelasin ya. Ini kalau saya tambahin chartnya si IHSG, dia kelihatan deh. Nah tuh 1, 2 IHSG turun, begitu IHSG mantul dikit dia langsung hijau ya. Jadi merahnya si BRMS ini benar-benar terseret, terdampak dari indeks yang terkoreksi. Ya seperti itu. Data transaksinya gimana? Ini menurut saya cenderung oke ya, cenderung oke. Dan satu-satunya sentimen menurut saya untuk BRMS adalah ya berdasarkan info dari salah satu influencer juga nih, infonya belum saya validasi, mungkin teman-teman yang nonton konten saya bisa bantuin saya, bahwa ada informasi bahwa BRMS ini masuk dalam salah satu foreign index fund ya, foreign index fund yang nantinya, yang sudah diumumkan, infonya sudah diumumkan di websitenya, dan nantinya akan rebalancing di pertengahan bulan September ya, kalau saya nggak salah itu di informasinya tanggal 19 atau berapa. Nanti teman-teman kalau ada yang tahu informasi mengenai index fund yang mengincludekan si BRMS,
Gold Index Fund, maksud saya Gold Index Fund ya, saya ulang. Itu boleh ya tulis di kolom komentar. Ini yang saya dapat ini waktu live IG-nya salah satu influencer. Ya saya nggak boleh sebut nama, takutnya nanti jadi masalah gitu ya. Ya ini pokoknya salah satu influencer ini mengelola juga reksadana terbesar ya, di salah satu reksadana besar di Indonesia. Ya kalau mau lebih spesifik lagi, waktu di tahun 2021 ya reksadananya beliau ini dia dapat Bagger. Reksadana bisa dapat Bagger itu luar biasa banget tuh. Reksadana campuran waktu itu dia pegang, dan dia punya besar di saham-saham tech ya waktu itu, Arto kalau nggak salah, Arto BBYB ya. Apa namanya, saham bank digital. Jadi waktu itu reksadananya Bagger. Jadi pasti tahu lah ya kalau udah lama ngikut saham. Kalau belum tahu ya udah nggak apa-apa, nggak usah ini. Tapi intinya BRMS ini menurut saya menarik untuk holding period kurang lebih 1 bulan. Posisinya di supportnya kuat ya. Supportnya kuat, sempat ditoel dikit di 428 ya, ditoel dikit. Jadi trend plan saya gimana di ini belum saya bikin ya. Trend plan saya gimana di BRMS ya. Ini saya buat tanggal ya, 2 Agustus. Jadi ini tanggal saya bikin konten. SL BRMS itu di area 4 ya, amannya sih daerah sini ya. Ini kan 1, 2, 3, ini kena 3 kali, di retest 3 kali dan kemudian mantul. Jadi kalau mau teman-teman lebih tenang gitu ya, mungkin area stop lossnya itu di area 426 sampai 422. Jadi saya bikin gini aja ya, lebih kecil dari 422 ya, 422 lebih kecil. Dan kalau seandainya kita lihat risknya itu dari 422, dari titik closing 440 ya, risknya ya 4%-an ya. Bahkan kalau teman-teman punya hold period yang lebih kuat ya, lebih lebarin dikit aja malah lebih ini ya. Kalau round robin pakai angka bulat 420, jadi seandainya 418 ya, 418 atau 420 malah lebih bagus lagi gitu ya. Jangan terlalu ketat juga ya. Ini saya rubah deh di range 420, lebih kecil dari 420 ya, lebih kecil dari 420. Strateginya gimana? Strateginya saya belinya ya kecil-kecil aja ya, sambil nunggu, karena volumenya ini belum keluar ya. Ya mungkin satu kali, dia model tipenya nih saham yang ketika dia nanti breakout dia naiknya bisa kencang banget ya, bisa belasan persen ya. Seperti itu. Jadi ini saya tandain periodenya, kalau misalnya benar apa yang disampaikan, informasi yang saya dapat itu kalau misalnya benar, ini periode tanggal ini harusnya di pertengahan September. Dan saya udah coba googling mengenai Pani Gold di MDKA ya. Saya juga udah coba googling mengenai Gold Index Fund-nya BRMS, tapi belum nemu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah tahu informasi mengenai MDKA dan BRMS, boleh ya sharing di kolom komentar. Dan ini justru sebenarnya tidak mencurigakan ya menurut saya ya. Ini tidak mencurigakan karena trade plan kita jelas ya. Ya untuk BRMS ini stop lossnya di 420, untuk MDKA stop lossnya di 2300. Ini penting ya teman-teman. Walaupun apapun sentimennya ya nggak usah peduli, kita fokus ke yang bisa kita atur ya, yaitu risknya. Jadi seperti itu. Dan ya semoga bisa cuan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 2 hari kemarin saya nggak bikin video, 2 kali di minggu kemarin nggak bikin video karena ada keluarga yang ada something gitu ya. Tapi semua saham-saham menarik itu saya share di YouTube membership ya, channel tele dan juga grup Valburi Sekuritas saya gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau join di komunitas channel Discord saya, gampang caranya, tinggal subscribe aja ya. Subscribe di ini kan, tinggal klik gabung di sini. Ya gabungnya cuma 19 ribuan 1 bulan ya. Ketika teman-teman gabung 1 bulan ini ya, teman-teman akan mendapatkan salah satu fasilitasnya Discord dan YouTube postingan ya di YouTube membership. Itu saham-saham yang saya rekom. Jadi seperti itu saham yang untuk periode minggu depan ada MDK dan BRMS. Dan kalau saya menemukan saham-saham menarik di minggu depan ketika di hari-hari kerja, di hari-hari bursa, itu saya akan share dalam bentuk postingan, nggak dalam bentuk video ya. Nanti saya sharingnya dalam bentuk postingan kalau nemu saham menarik ya. Mudah-mudahan itu aja. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman masing-masing semuanya. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.